Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanuddin Nirayana dari kelas IoT 2. Di sini saya ingin mempresentasikan progres dari proyek saya. Kita mulai. Saya mulai di sini. Pada wiring diagram, saya menggunakan microcontrollernya yaitu ESP32. Kemudian terdapat dua sensor, yaitu DHT11 difungsikan untuk menampilkan data suhu dan kelembapan. Kemudian di sini ada sensor LDR difungsikan untuk menginput nilai intensitas cahaya di sini. Kemudian di sini saya juga menambahkan lampu LED RGB dan juga saya menambahkan relay yang difungsikan untuk saklar dari lampu LED. Dan kemudian pada OLED di sini difungsikan untuk menampilkan nilai-nilai dari sensor THT11 dan sensor LDR. Lanjut, kemudian dari desain sistem di sini terdapat user, kemudian ada server, internet, MQTT, device IoT, dan kandang ayam. Pada kandang ayam terdapat microcontroller. Kemudian microcontroller di sini terdapat dua sensor, yaitu DHT11 dan LDR yang untuk menginput nilai-nilai dari sensor-sensor tersebut. Kemudian dikirimkan ke device IoT. Setelah dikirimkan ke device IoT, kemudian dikirimkan ke MQTT, nilai-nilai dari sensor tersebut. Setelah dikirimkan ke MQTT, kemudian nilai-nilai tersebut disambungkan ke server. Nah, servernya di sini nantinya akan menampilkan seperti data dari DHT11 yang seperti suhu dan kelembapan, kemudian ada intensitas cahayanya pada web dashboard. Dan kemudian akan dikirimkan ke user. Kemudian lanjut pada database design. Di sini terdapat user. Dan user di sini berisikan ID, name, email, password, kemudian ada avatar di sini. Dan create add dan update add. Kemudian dihubungkan ke device. Dan device di sini berisikan ID, user ID, name, create add, dan update add. Dan device-nya di sini saling berhubungan ke data sensor, config heater, config lamp. Pada data sensor di sini terdapat beberapa ID, kemudian device ID-nya di sini, dan juga akan menampilkan nilai-nilai dari temperatur, humidity, dan light intensitas dari sensor DHT dan LDR-nya. Kemudian pada config heater di sini terdapat ada mode, kemudian ada status, kemudian ada juga maksimal temperaturnya bisa kayak setting berapa gitu, kemudian minimal temperaturnya juga, dan ada create add dan update add. Kemudian pada config lamp di sini terdapat ada status, kemudian ada time on time off, yaitu kita mengatur berapa sih jamnya gitu kan, kayak misalnya kita ngidupin mode manual atau gimana, manual atau gitulah, kayak kita ngatur ke jam 7 atau jam berapa gitu kan. Kemudian ada create add sama update add. Kemudian pada activity log
terdapat log name, description, subject ID, subject type, kemudian saya course ID, course type, kemudian ada prioritas dan create add dan update add. Dan pada indeksnya di sini terdapat log name, kemudian subject ID, subject type, dan course ID dan course type. Lanjut, di sini saya akan pada front end-nya di sini terdapat dua user, yaitu admin dan akun petaninya di sini. Saya mencoba akun adminnya di sini. Mencoba akses menggunakan admin. Dan di sini pada dari user admin terdapat beberapa masih terdapat data dummy, dan di sini juga pada manager usernya masih error seperti ini, dan juga manager device-nya seperti ini. Kemudian kita coba logout, bisa. Kemudian kita coba login menggunakan akun partner. Kemudian kita masukkan password. Lanjut pada user programmer terdapat di sini ada dashboard, temperatur humidity, light, kemudian ada status dari heater dan sama alarmnya, ada sensor intensity, masih belum terhubung ke MQTT-nya, masih berupa data dummy. Kemudian pada heaternya di sini kita bisa mengatur mode manual atau otomatis. Di sini pada mode manualnya terdapat switch untuk lampunya bisa kita mati atau hidup. Kemudian pada bagian otomatisnya di sini kita bisa mengatur berapa sih minimumnya untuk Celsiusnya, kemudian maksimum dari temperaturnya, minimum temperatur, kemudian maksimum temperaturnya itu berapa gitu. Durasi. Dan juga saya baru lupa ngomongin kalau kita bisa pertamanya itu kita bisa milih device-nya dulu pertama untuk ID-nya, gitu, pilihan ID-nya gitu, baru kita pilih. Kemudian pada lamp-nya di sini kita bisa pertamanya kita mengatur device-nya dulu, ID-nya tuh yang mana kan, ID kita kan. Kemudian kita bisa mengatur mulai dari jam berapa, kemudian untuk mulainya jam berapa, kemudian selesai ini lampunya mati itu jam berapa kira-kira. Selanjutnya pada bagian hardware, saya masih menggunakan Skate Walkway dikarenakan pada saat saya menggunakan platform Arduino IDE terdapat error seperti ini. Padahal saya sudah memasukkan library-nya, library yang ini, beberapa library, tapi masih tetap error. Dan juga padahal saya sudah menginstal COM seperti COM 3, COM 4, tapi tetap saja error seperti ini. Jadi saya masih mencoba Skate Walkway. Dan pada di bagian Walkway di sini saya coba di Walkway masih menampilkan
data di hati saja, belum saya sambungkan ke MQTT. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila saya ada kesalahan ucapan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.